Selamat pagi Mbak Putri. Ada waktu nggak Pak Taufik? Ada sih Mbak Putri, barusan cuma sekedar ngecek LMS CIP, alhamdulillah sudah centang dulu semua, jadi sudah ada tanggungan. Gimana Mbak Putri? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau curhat atau konsultasi terkait pembelajaran. Kalau ada waktu, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran. Oh, oke. Ya, insya Allah ada waktu Mbak Putri. Alhamdulillah juga nanti kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan pembelajaran. Namun sebelumnya kira-kira dari nanti yang akan kita obrolkan ini, tujuan yang ingin dicapai Mbak Putri apa ya? Tujuannya karena saya ingin konsultasi terkait pembelajaran, harapannya kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa lebih bagus, lebih efektif. Kemudian hasilnya anak-anak juga bisa lebih mudah memahami materi dan lebih enjoy untuk mengikuti pembelajaran. Terus kemudian efektif dan anak-anak lebih mudah memahami Pembelajaran, iya. Karena pelajaran IPA yang berbeda. Iya, karena memang saya mengambil IPA ya Pak Taufik. Ya, baik. Dari tujuan yang akan dicapai, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian efektif juga anak-anak mudah memahami, yang selama ini dilakukan oleh Mbak Putri di kelas, kira-kira apa saja sudah pernah dilakukan? Kebetulan ini kan terkait materi lensa dan cermin. Kalau sebelum pandemi biasanya untuk agar anak-anak lebih memahaminya, biasanya saya ajak ke lab untuk praktikum. Tapi semenjak pandemi ini, kalau mengajak anak ke lab itu terkendala waktu, terkendala alat, dan memang harus ruangannya kan memang harus luas. Karena lab kita kan tidak memungkinkan hal itu permasalahannya. Kalau boleh tahu, durasi waktunya berapa untuk praktikum yang kondisi normal? Oh, biasanya saya menggunakan yang 3 jam pelajaran atau ya, karena memang kalau praktikum itu untuk anak-anak persiapan butuh waktu, kemudian untuk anak-anak menata tempatnya juga butuh waktu. Jadi kalau hanya waktunya kurang dari itu kurang efektif. Sekarang dapatnya berapa jam? Kalau sekarang itu tergantung keadaan ya, kadang hanya dapat setengah jam, 30 menit. Ya, kadang ketika kegiatan pandemi agak longgar, waktunya jadi agak lebih panjang, jadi 80 menit itu paling panjang, paling banyak. Tapi selama ini paling banyak itu hanya 1 jam, 30 menit dan 30 menit. Iya. Karena memang kondisi harus PTM terbatas dan juga cuci dan sebagainya. Iya. Oke, dari waktu memang sudah tampak jelas ya ada kekurangan waktu untuk kegiatan praktikum. Kalau dari segi tadi disampaikan alat dan bahan, Iya. kendalanya gimana? Jadi kalau masa pandemi ini kan kadang ketemu di sekolahan, kadang anak itu yang lebih banyak kan mereka PJJ. Ya. Ketika kalau alat bahan ketika di sekolahan itu pasti terbatas. Karena kita dulu kalau seandainya sebelum pandemi satu kelompok itu dibuat 5 anak. Sekarang ketika pandemi tidak boleh terlalu berkerumun. Kemudian kalau seandainya anak-anak saya minta praktikum di rumah, alat bahannya ya anak-anak tidak bisa menyediakan, terutama lensa dan cermin itu kan alat bahannya agak banyak gitu. Lensa dan cermin, lensa yang dipakai lensa cekung-cekung. Iya. Lensa cekung itu memang agak susah ditemukan kalau di teman saya ya. Kalau Iya. cermin masih Mungkin. betul. Kalau memang betul dari segi alat, kalau di sekolahan bisa disediakan, tapi juga kondisi pandemi tadi disampaikan harus lebih sedikit, anak dalam kelompok jadi bermasalah juga. Kalau dilaksanakan di rumah ternyata alat dan bahannya yang kesulitan. Anak-anak kesulitan, apalagi kalau anak SMP itu ketika diminta praktikum sendiri di rumah tanpa pendampingan itu masih sangat sulit. Ya, jadi kalau seandainya mungkin kalau praktikumnya hanya pengamatan atau apa, mungkin anak masih bisa. Tapi kalau umpamanya sudah praktikum yang lensa dan cermin itu kan agak kompleks ya, langkah-langkahnya kan agak panjang. Biasanya anak-anak akan sangat mengalami kesulitan. Jadi mereka harus benar-benar perlu pendampingan guru, perlu penjelasan lebih banyak, baru mereka bisa melakukan sendiri. Kalau misalkan pendampingnya secara langsung di kelas udah ya kita laksanakan tatap muka langsung.
pernah nggak Mbak Putri mencoba melakukan pendampingan tetapi versi daring atau versi Kalau pengamatan sudah, kalau hanya pengamatan sudah, tapi kalau praktikum itu belum. Nah, kalau pengamatan sudah ya, kalau Iya. pengamatan kan tinggal anak melihat Iya. fenomena yang ada fenomena atau yang ada tidak yang perlu terjadi, tidak perlu merekayasa, tidak perlu betul. merekayasa sesuatu. Tapi kalau praktikum Kalau belum praktikum ya. lensa dan cermin belum. Kalau dari segi pendampingan pernah jadi PJJ nih, itu kan butuh komunikasi dua arah. Iya. Nah, yang sudah pernah dilakukan atau platform-platform apa itu yang pernah digunakan untuk komunikasi dua arah? Kalau kita biasanya menggunakan Teams, jadi ada mengadakan meeting lewat Teams sehingga anak-anak juga bisa menyampaikan. Jadi seperti video call, tapi kan kalau ini kelasnya besar pakai meeting di Teams itu. Ada kendala nggak dalam hal penyampaian materi atau pendampingan menggunakan Teams versi daring? Selama ini sih asalkan anak-anak ikut itu masih bisa, tapi ketika dari seperti ini kadang-kadang anak ada yang ikut, ada yang tidak. Jadi informasi itu kadang ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Kalau hitungan persen dalam satu kelas, kira-kira yang aktif yang sering ikut dalam meeting itu kira-kira berapa persen? 50 sampai 75 mungkin. 50 sampai 75 Iya. Berarti kalau banyak juga 25% ya? Iya, kadang ada yang sedang mati listrik, kemudian ada yang terkendala kuotanya habis, kemudian juga beraneka macam alasan. Padahal kalau 25% digunakan untuk praktek juga susah juga ya? Iya. Ketika ada yang tidak paham nanti cara prakteknya seperti apa. Ada lagi permasalahan yang dihadapi Mbak Putri dalam kaitannya dengan menggunakan praktikum IPA. Saya rasanya itu Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan, permasalahan Mbak Putri ini berkaitan terutama dalam praktikum IPA. Iya. Agar anak lebih mudah memahami pembelajaran IPA. Iya. Ya, karena IPA itu memang rohnya tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi Pengetahuan, juga tapi mereka keterampilan dan keterampilan, praktikum. iya. Dengan Pertama. praktikum akan lebih paham anak-anak. Nah, praktikum ini yang dialami Mbak Putri kendalanya adalah pertama terkait dengan alokasi waktu. Iya. Yang ketika normal 3 jam sekarang tinggal 30 menit Iya. atau paling maksimal 2 jam pelajaran. Iya. Itu tidak cukup. Kemudian alat dan bahan ketika di sekolahan anak-anak hadir pun karena pandemi harus dipecah lebih kecil-kecil Iya. lagi sehingga alat dan bahannya tidak cukup. Iya. Ya. Kalau di rumah alat dan bahannya juga anak-anak kesulitan, Iya. terutama tadi disampaikan materinya ada cermin dan lensa, yang lensanya itu jumlah dan itu jarang ditemui di rumah sehari. Kemudian tadi ada permasalahan berkaitan dengan pendampingan. Kalau di kelas mungkin bisa lebih mudah pendampingan, tetapi ketika PJJ atau harus mendampingi anak yang ada di rumah itu ternyata kesulitan. Iya. Dari segi tadi ada terkait dengan platformnya adalah Teams, kemudian menggunakan media meeting, tapi ternyata jumlah siswa yang ikut hanya sekitar 50%. Maaf ya, 0 sampai 75. 50 sampai 75, yang lainnya terkendala antara mati listrik dan juga kuota. Permasalahannya sudah cukup jelas nih. Sekarang dari permasalahan yang sudah dialami Mbak Putri, pernah tidak terpikir kira-kira saya harus bagaimana Mbak Putri harus bagaimana dalam hal pengen tetap mengajarkan IPA secara praktis? Kira-kira ada kepikiran apa? Saya tuh kemarin melihat lewat YouTube itu ada yang melakukan praktikum, tapi praktikumnya secara virtual, jadi menggunakan seperti aplikasi. Jadi ada aplikasi dari virtual lab, itu salah satunya untuk membantu anak-anak praktikum, tapi saya belum pernah menggunakannya. Oke. Berarti Mbak Putri sudah mencoba mencari referensi ya? Iya. Ternyata dapat dari YouTube ada istilah virtual lab ya? Iya, virtual lab. Kalau boleh tahu virtual lab itu yang Mbak Putri sudah pernah lihat, sudah pernah ngamati dari YouTube itu seperti apa? Jadi ada seperti game, jadi bentuknya itu praktikum tapi seperti game. Anak-anak bisa mencoba, tinggal seandainya alatnya dirangkai, kemudian dia bisa menggeser-geser, kemudian nanti di sana akan terlihat hasilnya. Oh, gitu. Jadi bentuknya seperti game, seolah-olah seperti game tapi dia praktikum virtual lab gitu. Berarti secara digital ya? Iya, secara digital. Bisa pakai HP, bisa menggunakan laptop. Oh gitu. Nah berarti keuntungannya di situ
eh, anak-anak bisa praktikum secara digital Iya. tanpa harus Harus menyiapkan alat dan alat bahan. bahan dari ya. Kemudian kalau dari segi, mungkin kita lihat dulu dari platformnya ya, dari virtual lab, ada nggak kekurangan yang Mbak Putri tangkap dari virtual lab tersebut? Untuk terutama untuk yang tadi lensa dan cermin tadi. Saya kan kebetulan itu baru kepikiran mengikuti cermin dan lensa menggunakan virtual lab itu. Tapi untuk prakteknya sendiri kan saya belum pernah mencoba ke anak. Ya, baru berpikir kalau seandainya saya praktekkan ke anak. Menurut saya karena masa pandemi kemungkinan itu yang paling efektif karena anak-anak bisa mencoba tapi tanpa menyediakan alat dan bahannya langsung, dia bisa mencoba sendiri di rumah. Berarti kelebihannya adalah dia alat dan bahannya secara digital, jadi tidak perlu menyiapkan alat dan bahan secara langsung. Iya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi siswanya, dari Iya. sisi anaknya, kira-kira bisa nggak menggunakan virtual lab? Kemungkinan kalau seandainya mungkin kita buatkan tutorialnya atau seandainya kita beri mungkin menjelaskan anak-anak tetap ada tatap muka. Mungkin dari tatap muka yang ada itu kita jelaskan tentang bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, sehingga ketika mereka di rumah mereka bisa mencoba di rumah, kemungkinan bisa. Oh gitu. Jadi selain virtual lab, Mbak Putri juga berencana tadi Dengan memberikan penjelasan dulu, penjelasan secara tutorial ya. Iya, tutorial. Mungkin tergantung keadaan karena kalau saat ini kan keadaannya masih belum tentu. Mungkin kalau anak-anak di sekolahan bisa kita berikan penjelasan di sekolahan. Kalau seandainya secara daring ya mungkin kita bisa membuatkan video tutorial sehingga walaupun anak-anak tidak ikut meeting, dia masih bisa melihatnya di waktu yang dia bisa melihatnya. Dan ya seperti tutorial kita upload di YouTube atau apa sehingga anak-anak bisa melihatnya secara waktunya itu fleksibel. Oh, jadi tutorial ini bisa mengatasi permasalahan Mbak Putri yang tadi berkaitan dengan pendampingan ya. Iya. Ya kan? Bisa menggantikan posisi Mbak Putri pendampingan dengan cara membuat tutorial kemudian dapat di YouTube, anak bisa akses sendiri gitu ya. Iya. Oke. Rencananya seperti itu. Nah, ketika virtual lab kemudian membuat tutorial penggunaan virtual lab. Ada kepikiran atau mungkin direncanakan dari Mbak Putri untuk permasalahan ini? Sepertinya itu saja. Oke, virtual lab dan tutorial. Kalau mungkin berkaitan dengan kalau praktikum kan ada penilaiannya ya. Iya. Kalau penilaian yang akan coba dilakukan Mbak Putri ketika menggunakan virtual lab sebagai media untuk praktikum, kira-kira bagaimana? Penilaiannya itu nanti kan sama seperti praktikum biasa. Saya juga sediakan LKPD. Kemudian dari hasil LKPD anak-anak mengisi. Di sana kan LKPD-nya itu saya rencanakan ada foto dia melakukannya. Jadi pas dia meletakkan kerja dengan virtual lab. Iya, itu kan fotonya itu saya gunakan sebagai dokumen, sebagai pendukung. Kemudian nanti nilainya saya nilai dari hasil LKPD yang anak isikan. Jadi nanti tetap ada LKPD itu, jadi LKPD daring ya? Iya, LKPD daring. Ya, berarti hampir sama seperti praktikum di kelas berarti ya. Cuman bedanya ini secara versi digital, tetapi anak tetap ada LKPD-nya. Kemudian anak harus mengumpulkan juga ada bukti bahwa anak itu menggunakan virtual lab dalam mengerjakan LKPD itu ya. Iya. Oke, sama seperti cuma versi digital. Iya. Ada lagi gambaran solusi yang lain? Sementara itu ya, oke. Oke, dari yang sudah Mbak Putri sampaikan tadi, bisa juga saya simpulkan bahwa kita sebut mungkin rencana aksi ya. Iya. Rencana aksi dari Mbak Putri itu ada kurang lebih ada dua hal tadi. Yang pertama adalah menggunakan platform virtual lab sebagai ganti dari praktikum secara langsung, di mana keuntungannya tadi adalah alat dan bahannya digunakan secara digital. Anak tidak perlu repot untuk mencari alat dan bahannya. Yang kedua berkaitan dengan pendampingan tadi solusinya atau rencana aksinya adalah Mbak Putri juga membuat tutorial dalam praktikum, tutorial dalam menggunakan virtual lab,
Dan untuk mengatasi kaitannya dengan kuota dan juga akses, maka Mbak Putri mengupload ya, Iya. mengupload tutorial tersebut ke YouTube sehingga Iya. anak-anak bisa mengakses kapanpun dia bisa. Karena kadang juga anak terkendala ketika pagi itu HP-nya juga mungkin dibawa orang tua. Iya, Itu kadang ada juga, yang bergantian. juga tergantian kakak adik juga Iya. ada. Tapi ketika di-upload di YouTube, anak-anak saya yakin bisa untuk akses setiap saat. Dan juga tadi berkaitan dengan penilaian, Mbak Putri juga mengatakan ada LKPD, Iya. dan nantinya di dalamnya kerja dari anak di virtual lab itu dimasukkan dalam LKPD sehingga ada bukti Iya. bahwa anak itu mengerjakan LKPD itu menggunakan virtual lab, bukan hanya sekedar mengisi secara langsung. Iya. Oke, dari rencana-rencana aksi yang sudah Mbak Putri pikirkan dan Mbak Putri rencanakan, tentunya butuh strategi ya, butuh kapan melaksanakan, siapa saja yang mau diajak mungkin Mbak Putri untuk bantuan juga, karena tadi kan Mbak Putri mengatakan virtual lab itu masih baru bagi Mbak Iya. Putri, ya kan? Nah kira-kira siapa yang bisa membantu Mbak Putri atau mengajak Mbak Putri berkaitan dengan penggunaan virtual lab tadi? Karena ini berhubungan dengan IPA, biasanya sering mengundang virtual lab ini juga guru IPA. Mungkin saya nanti butuh bantuan dari tim guru IPA SMP 1 Migran, ada Pak Darno, ada Putri, ada Pak Taufik sendiri. Mungkin kita bisa nanti saling belajar, saling bertukar pikiran agar bisa menggunakan itu secara lebih maksimal. Kemudian karena di sana tidak hanya menggunakan virtual lab saja ya, tapi juga membuat tutorial. Mungkin saya butuh bantuan kue Helwa untuk mengingatkan saya jadwal-jadwal apa saja yang saya lakukan, dan mungkin membantu saya untuk membuat video tutorial. Karena saya pernah lihat itu Bu Helwa juga pernah membuat media pembelajaran, kemudian diupload ke YouTube, sehingga mungkin saya bisa belajar dari beliau tentang bagaimana cara membuat video, kemudian bagaimana cara untuk mengupload dan sebagainya. Jadi Mbak Putri mengatakan mengajak tim guru IPA dan Iya. juga salah satu guru yang di luar ya. Iya. Dan juga saya tertarik dengan kata-kata membuat jadwal Iya. untuk mengingatkan Mbak Putri sendiri. Nah kira-kira sekarang kan sudah bulan Mei ya, jadwal akan mungkin berembuk dulu dengan tim guru IPA atau mungkin diskusi dengan tim guru IPA kira-kira kapan? Minggu ini Pak. Minggu ini? Iya. Oke. Minggu ini dengan tim guru IPA. Gimana kira-kira? Lokasinya mau di mana? Di ruang guru, karena Oh, di kita ruang ruang guru. gurunya sudah berkumpul. Oh, Jadi satu mungkin- peta. Iya, jadi satu peta lebih guru mudah IPA. Oke. diskusi. Iya. Berarti sudah ada planning nih ini Iya. untuk rencana diskusi terkait dengan virtual lab. Kemudian yang dengan virtual tadi berkaitan dengan rencana membuat tutorial. Minggu ini juga, Minggu ini karena juga. memang sudah waktunya sudah sangat mepet ya Pak ya. Oh ya, bulan depan sudah PAT ya. Iya. Oke. Ya, berarti sudah membuat sebuah jadwal minggu ini berkonsultasi dengan atau berdiskusi, bukan berkonsultasi ya, berdiskusi dengan guru-guru IPA terkait dengan virtual lab. Nanti beliau sudah paham tentang virtual lab tersebut, juga akan bekerjasama dengan Yuba yang sudah pengalaman terkait dengan tutorial YouTube untuk pendampingan penggunaan virtual lab-nya. Iya. Sampai di sini masih ada yang belum jelas? Sudah. Sudah. Iya. Sudah. Oke, berarti sudah ketemu ya. Iya. Tadi dari mulai permasalahannya sudah teridentifikasi setelah tidak hanya sekedar pembelajarannya yang bermasalah, tetapi alokasi waktunya, Iya. kemudian tadi alat dan bahannya, Iya. kemudian bagaimana cara pendampingannya itu ternyata ketemu masalah-masalahnya. Kemudian juga rencana aksinya sudah ketemu, tadi ada menggunakan virtual lab sebagai platform digital praktikum, kemudian untuk pendampingan dengan tutorial. Iya. Dan juga tadi sudah membuat jadwal minggu ini Iya. mau ketemu dengan tim guru IPA, Iya. dan juga minggu ini juga Membuat tutorial. Iya. YouTube karena minggu depan sudah PAT. Iya. Oke. Mudah-mudahan dari kita ketemu ini sudah tercapai tujuan yang tadi sudah kita tentukan, Iya. pembelajaran yang efektif dan juga
siswa jadi lebih paham karena pandai praktikum. Kemudian juga Mbak Guru sudah dapat rencana aksinya, sudah menentukan jadwalnya. Saya berharap mudah-mudahan rencana aksi dan juga jadwalnya bisa dijalankan dengan maksimal, dan tentunya ini tujuannya adalah untuk siswa, kan? Untuk siswa, bukan untuk kita, tetapi untuk siswa. Kita memang sedikit repot, tetapi yang target utama adalah siswa menjadi paham dengan materi kita dan juga lebih pandai dalam pelajaran. Terima kasih Pak Taufik, kita sudah berdiskusi untuk konsultasi hari ini. Sama-sama Mbak. Kita tunggu aksinya. Iya. Baik Mbak Putri, Pak Taufik, terima kasih meluangkan waktunya dari alur yang tadi sudah dilaksanakan, yang bertanya sudah oke. Mulai dari yang pertama tadi tujuannya sudah, kemudian apa harapan dari Mbak Putri sudah disampaikan, agendanya kegiatan sudah ada juga, kemudian identifikasi masalah itu sudah bagus, sudah runtut gitu. Kemudian untuk rencana aksinya juga tadi hanya satu, tidak ada alternatif yang lain ya Mbak. Iya. Ya, mungkin Pak Taufik tadi kurang satu hal. Ketika menerapkan yang virtual lab itu kira-kira hambatannya apa? Mungkin Sudah ditanyakan, cuman Iya. belum tahu karena belum mencoba. Iya. Kekurangannya apa tadi? Berarti nanti misalnya berlanjut itu seandainya nanti ada hambatan dan hambatan itu ternyata lebih besar dari harapannya, itu bisa juga nanti Pak Taufik menanyakan mungkin alternatif yang lebih mudah, mungkin menggunakan alat yang di rumah ada yang mirip-mirip dengan alat yang ada di lab dan sebagainya, bisa mengatur alat bahannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya sudah ada bantuan siapa, tugasnya kira-kira mau dimintakan apa, itu sudah. Sekarang sudah ditanya Pak. Ya mungkin satu hal, ketika menyimpulkan identifikasi, menyimpulkan rencana aksi, itu yang menyimpulkan seharusnya coachingnya Pak. Gitu. Sehingga ketika dia menyimpulkan, dia akan mengenal, oh iya tadi saya itu yang mau saya lakukan ini. Tapi secara keseluruhan sudah tujuan dari coachingnya sudah tercapai, solusinya sudah ada, dan kapan mau dilaksanakan semua juga sudah. Terima kasih Mbak Putri. Ini saya sebut Mbak loh. Iya. Jauh lebih muda. Ya sedikit pertanyaan untuk Mbak Putri. Sekarang saya yang tanya. Oke. Ini karena sudah ibu-ibu Mbak, jadi kalau duduk itu nggak nyaman. Kalau sini dinding kan. Setelah tadi melaksanakan coaching Mbak, gimana perasaannya Mbak Putri ketika datang, kemudian curhat, kemudian dapat apa itu perasaannya gimana? Jelas lebih senang ya Bu ya. Jadi ketika ada masalah, jadi seperti dapat ketika diskusi itu kan mesti ada hal baru yang diperoleh, sehingga penyelesaiannya bisa diperoleh. Dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan, kira-kira hal baik apa yang sudah diperoleh Mbak? Jadi yang jelas mesti dapat tambahan ilmu Bu. Terus ketika seperti itu mesti nanti ada umpan balik dari pihak yang saya ajak diskusi, mesti nanti ada hal baru, ada ilmu baru, ada penyelesaian baru, mesti seperti itu. Tentang coachingnya sendiri, jadi apa mungkin dari yang sudah tadi dialami itu, kemudian Mbak Putri pengen juga
mengcoaching mungkin orang lain atau siswa itu berpikiran seperti itu? Sebenarnya kalau ini kan mungkin hanya karena namanya kucing ya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk hal sehari-hari mungkin hal ini sering dilakukan, tidak hanya dengan guru yang lain. Iya. Ketika ada permasalahan, kamu nanti gini ya, terus mesti nanti anak seandainya gini ya, itu sering bertukar Iya. pikiran dengan guru-guru yang lain itu sering. Bahkan seperti membicarakan permasalahan di kelas di ruang guru itu sering. Ya, terus dengan siswa sendiri diskusi kalau seandainya gimana itu sebenarnya juga sering, tapi mungkin hanya tidak terstruktur seperti ini. Iya. Ya mungkin yang membedakan coaching dengan konsultasi dengan apa ya diskusi yang lain ya itu satu Bu. Kalau kita bicara sama teman-teman tentang permasalahan kita kan mereka memberikan solusi ke kita. Iya. Mbok gini aja. Iya. Berbeda dengan coaching. Kalau coaching itu kita berbicara itu dia nanti akan menggali apa sih yang kita punya, Iya. apa kelemahan kita, Iya. dia nanti dia akan memancing kita untuk berpikir sebaiknya apa yang dilakukan ya Iya. supaya ini tidak seperti ini. Iya. Jadi solusinya itu memang dari si apa ya yang punya masalah. Iya. Memang tujuannya menggali potensi dari orang yang punya masalah. Bisa nggak dia menyelesaikannya sendiri? Kalau coaching itu tidak berhasil, baru nanti ke konsultasi atau ke mentor. Iya. Diawali dengan coaching. Kenapa coaching ini perlu? Supaya ketika kita punya masalah, kemudian kita dapat solusi dari diri kita sendiri, itu ada apa ya, komitmen dari kita, oh aku wong iki solusiku dewe. Iya. Aku harus bisa melaksanakan, bisa, karena apa, nanti ketika solusi ini tidak berhasil saya laksanakan, itu saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya. Karena itu memang tanggung jawab saya sendiri. Berbeda kalau nanti kita dapat solusi dari orang lain, ketika itu kok di tengah jalan nggak menyelesaikan masalah, bukan itu nggak mengenai solusi ini, ternyata nggak sih, nggak enak. Iya. Mungkin akan seperti itu. Iya. Ke kesadaran diri kita untuk melaksanakan solusi itu ada semangatnya. Nah, dari yang tadi dilakukan sama Pak Taufik itu di bagian mana yang perlu dikembangkan dari Pak Taufik? Cara menanyakan, cara menanggapi, atau ketika memancing untuk mencari solusi, itu bagian mananya yang dikembangkan? Sudah bagus Bu. Sudah sangat bagus Bu. Karena masukan itu sangat penting. Iya. Dia sudah bentuk. Sudah runtut. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan menambah wawasan juga. Mudah-mudahan segera programnya segera berhasil. Nenggone iki mboten cak sareng aku. Nah, kan lumayan tuh ada samal. Nanti di coaching. Gantian banget. Coachingnya coaching yang lain. Itu akidah wajib setiap istirahat ya Bu. Kalau di sini ada yang masih jomblo nggak sih? Ada Bu. Siapa tahu nanti Nah itu Bu. cari kemana-mana, jodohnya Jadi satu ya Bu. pertanyaan untuk Pak Taufik. Menurut Pak Taufik tadi yang selama proses coaching, hal-hal baik apa yang sudah diterapkan? Mbak itu mau ada acara? Ada kelamaan dengan bisa. Terima kasih ya. Oke, apa dia Bu? Oke.
Kalau mau mengerjakan yang lainnya. Ya. Itu sudah dilakukan. Oke, belajar menanyakan secara lebih detail. Tadi kan disampaikan terkait dengan pembelajarannya anak-anak kurang paham dan sebagainya, dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul ternyata dari waktunya, dari alat bahannya, dari pendampingan, juga dari penggunaan platform Teams-nya yang anak-anak dari 50% sampai 70% dari masa itu bisa tergali dari pertanyaan-pertanyaan. Pak Taufik sendiri yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching yang tadi itu yang bagaimana? Yang mengejar tentang terkait dengan rencana aksi. Sebenarnya tadi sudah saya coba ada solusi lain, nggak ada permasalahan, tapi ketika kuncinya belum dapat solusi, kadang seolah-olah pengen terbawa untuk memberikan solusi, Bu. Tetapi kan itu nggak boleh, gitu loh. Perlu saya tingkatkan untuk bagaimana memancing agar dari kuncinya itu bisa muncul alternatif lain rencana aksi yang akan dilakukan. Kita tidak sekedar satu pertanyaan, dua pertanyaan bisa memunculkan ide dan kunci. Jadi beberapa kali coaching nih Pak, itu berapa kali ya? Iya. Dari yang tugas LMS yang LMS yang teman Jawa, teman-teman CGT, kemudian praktek. Pernah coaching dengan siswa kan? Siswa belum. Belum. Itu rekaman enggak Itu yang kalau yang dulu itu segitiga restitusi yang dengan siswa. Kalau yang kemarin kan praktek dengan teman Jawa yang direkam itu, terus di loka sekarang. Perasaannya seperti apa sih? Itu kira-kira ada perkembangan enggak? Kalau yang saya rasakan perkembangannya adalah lebih bisa untuk menanyakan terkait dengan identifikasi masalah. Mungkin kalau kemarin baru satu aspek, dua aspek atau dua stupa, dan sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan ternyata muncul beberapa permasalahan yang dapat disampaikan kunci kepada kita. Dengan identifikasi masalah kemudian kita bisa menggiring solusi yang akan dimunculkan kunci. Memang untuk coaching itu jam terbang. Dan ini penting karena besok suatu saat nanti saya kemarin kan kepala sekolah itu ketika bawahannya memiliki banyak masalah itu kan bisa melakukan coaching. Jadi nggak perlu menjadi kepala sekolah Iya. sekarang ketemu dengan teman. Kemarin juga bahasa di WA pun, wah di coaching ini, padahal cuma komunikasi, pelajarannya gimana dan sebagainya. Alhamdulillah itu kan buat respon dari teman, dan ternyata mereka juga meskipun istilah coaching hanya sekedar istilah baru, tapi ternyata sudah kena di mereka. Yang ini sama nggak Pak orangnya dengan yang dulu? Sama nggak? Sama dengan yang rekaman. Kalau dengan teman ya kemarin jadi bedanya gimana Pak? Antara yang sudah tahu ilmu coaching dengan yang masih ini kan karena tidak belajar tentang coaching. Dengan teman kemarin pas di Loka kan temannya kan sudah belajar coaching. Bedanya adalah kalau sama-sama sudah tahu alurnya, jadi dia ada plus minusnya. Plusnya adalah ketika kita tanya, dia tahu ini tujuannya ke arah tujuan, ini identifikasi
tapi kadang juga keceplosan. Kadang juga keceplosan. Ini harusnya sudah kayak identifikasi kok belum ditanya-tanya kadang keceplosan gitu. Itu kalau sesama CDP yang mempelajari. Tapi kalau dengan guru yang lain yang belum mempelajari ini, ya mereka akan nunggu pertanyaan. Jadi kita lebih bisa mengarahkan. Jadi kan kalau sudah pengulangan yang kedua, jadi beberapa Jadi responnya. Memang begitu. Makanya saya ajak. Karena masih muda Pak. Ketika kita coaching terus yang kita coaching itu enggak fokus, ya kita juga kesulitan. Jadi kalau mau coaching itu memang harusnya teknik stop itu fokus. Oh, sebelum coaching dulu. Tapi dengan siswa juga tidak semua teknik stop itu berhasil Pak. Karena siswa juga kan Iya. beda dengan kita